Selamat datang. Oke, hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang luar biasa banget. Kita akan melintasi miliaran kilometer. Dan enaknya nih, kita nggak perlu beranjak dari tempat duduk sama sekali. Kita akan menjelajahi lingkungan kosmik kita yang jadi rumah buat planet-planet raksasa, batuan purba, dan tentunya bintang yang ngasih kita kehidupan. Yuk kita selami bareng-bareng misteri tata surya. Pasti pernah kan ngalamin hal ini? Ngeliatin langit malam, terus mikir, sebenarnya ada apa aja sih di atas sana? Nah, pertanyaan simpel yang muncul dari rasa penasaran itulah yang ternyata memicu penjelajahan terbesar dalam sejarah manusia. Jawaban buat teka-teki kenapa ada siang dan malam, atau kok bisa ya musim berganti, semuanya itu akarnya ada di satu tempat, rumah kita di alam semesta, tata surya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih tata surya itu? Lanjut, kita akan berkunjung ke jantungnya, matahari. Setelah itu, kita bakal kenalan sama dua jenis planet yang beda banget. Lalu, kita intip juga bebatuan kosmik yang bertebaran di sana. Dan terakhir, kita balik lagi ke bumi buat lihat gimana sih tarian kosmik ini mempengaruhi hari-hari kita. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tata surya itu? Jadi intinya tuh sebenarnya simpel banget, tapi luar biasa kuat. Semuanya tentang gravitasi. Coba deh, bayangin matahari itu kayak pusat dari sebuah tarian kosmik raksasa. Nah, gaya gravitasinya yang dahsyat itu ibarat musik yang bikin segalanya bergerak. Mulai dari planet raksasa kayak Jupiter, sampai butiran debu yang paling kecil sekalipun. Semuanya berputar ngikutin irama matahari. Nah, itulah tata surya. Dan tarian ini udah berlangsung lama banget. Coba dibayangin. 4,6 miliar tahun. Itu, wah, lama sekali. Jauh sebelum ada kehidupan di bumi, semuanya ini berawal dari awan gas dan debu raksasa yang berputar di tengah kegelapan. Angka segitu tuh, jujur aja, hampir mustahil buat kita bayangin. Tapi ya, setua itulah usia rumah kita di alam semesta. Oke, sekarang ayo kita dekati pusat dari semua aksi ini. Kita bakal fokus pada jantung sistem kita yang berdetak tanpa henti dan memberi kehidupan. Ya, kita akan bahas matahari. Simpelnya gini deh, tanpa dia ya kita nggak akan ada di sini. Kita kan sering ya mikir kalau matahari itu spesial, dan emang spesial banget buat kita. Tapi, pada dasarnya, matahari kita itu adalah sebuah bintang. Sama persis kayak miliaran titik cahaya yang kita lihat di langit malam. Dia itu cuma bola gas raksasa yang super panas yang membakar hidrogen dan helium buat menciptakan cahayanya sendiri. Satu-satunya perbedaan besar? Ya, kita kebetulan hidup persis di barisan paling depan dari pertunjukannya. Dan kalau kita coba belah matahari, kita bakal lihat mesin yang luar biasa di dalamnya. Di bagian paling tengah, intinya atau barisfer, disitulah terjadi fusi nuklir yang melepaskan energi yang, wah, besarnya tak terbayangkan. Energi ini terus bergerak keluar sampai ke fotosfer. Nah, ini adalah lapisan yang kita lihat sebagai permukaan matahari. Dari sana, lapisan terluar yang disebut atmosfer melepaskan partikel-partikel, dan partikel inilah yang kalau sampai ke bumi melukis langit kita dengan aurora yang indah. Oke, setelah matahari, anggota tata surya yang paling terkenal, ya tentu aja planet-planetnya. Tapi ternyata nih, nggak semua planet itu diciptakan sama. Mereka itu terbagi jadi dua keluarga besar yang karakternya beda banget satu sama lain. Di satu sisi, kita punya yang namanya planet terestrial. Ini adalah dunia-dunia berbatu yang permukaannya padat, punya gunung, lembah, ya pokoknya kita bisa mendaratkan sesuatu di atasnya. Nah, di sisi lain, kita punya planet Jovian. Ini adalah para raksasa gas. Isinya sebagian besar cuma atmosfer tebal dari hidrogen dan helium, jadi nggak ada tuh yang namanya permukaan padat buat kita pijak. Nah, di tabel ini kita bisa lihat pembagiannya dengan sangat jelas. Coba perhatikan, 4 planet yang paling dekat dengan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, mereka semua itu planet terestrial, kecil dan berbatu. Lalu, setelah melewati sabuk asteroid, barulah kita masuk ke wilayah para raksasa gas, para planet Jovian. Coba dilihat lonjakan jaraknya di tabel. Dari Mars ke Jupiter itu jauh banget. Ini benar-benar menunjukkan kalau tata surya kita itu seakan-akan punya dua lingkungan yang sangat berbeda. Tapi tentu saja, tata surya itu isinya bukan cuma matahari dan planet-planet. Masih ada banyak banget puing-puing kosmik, sisa-sisa dari proses pembentukan sistem ini miliaran tahun yang lalu. Nah, yang paling umum itu namanya asteroid.
Cara paling gampang buat ngebayanginnya adalah anggap aja mereka ini sisa-sisa bahan bangunan pas planet-planet dibentuk. Semacam balok Lego kosmik gitu deh yang nggak pernah sempat dirakit. Sebagian besar dari mereka sekarang mengorbit dengan tenang di sabuk asteroid, yaitu sebuah area luas di antara Mars dan Jupiter. Dan kadang-kadang nih, kalau ada salah satu pecahan kecil ini yang jalurnya berpapasan sama bumi, kita bakal disuguhi pertunjukan yang indah. Apa yang sering kita sebut bintang jatuh itu sebenarnya adalah meteor. Itu cuma sebutir debu atau batu kecil dari luar angkasa yang terbakar habis waktu menembus atmosfer kita karena gesekan. Nah, jejak cahayanya yang singkat itulah yang kita lihat di langit malam. Oke, setelah perjalanan jauh kita tadi, sekarang saatnya kita kembali ke rumah. Kita akan lihat gimana semua tarian kosmik raksasa ini, semua orbit dan perputaran benda-benda langit itu, secara langsung mengatur ritme kehidupan kita sehari-hari di planet biru kecil kita ini. Hidup kita di bumi ini pada dasarnya diatur oleh dua gerakan utama. Yang pertama, ada rotasi. Ini adalah gerakan bumi berputar pada porosnya, mirip kayak gasing. Butuh waktu sekitar 24 jam untuk sekali putar, dan inilah yang menciptakan siklus siang dan malam. Lalu ada revolusi. Ini adalah perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari yang memakan waktu sekitar 365 hari. Gerakan inilah ditambah dengan kemiringan planet kita yang menciptakan pergantian musim. Dua tarian sederhana ini, tapi mereka yang mendefinisikan waktu kita. Jadi, kalau kita simpulkan, tata surya kita ini adalah lingkungan yang sangat teratur, tapi sekaligus penuh kejutan. Ada keteraturan yang menakjubkan dalam tarian orbit planet-planetnya, semuanya berjalan dengan presisi. Tapi, di sela-sela keteraturan itu, ada begitu banyak misteri dan hal-hal tak terduga yang masih menunggu untuk kita jelajahi lebih jauh lagi. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir. Kalau setiap planet, setiap bintang, dan setiap asteroid di luar sana punya kisahnya sendiri-sendiri, kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih menunggu untuk kita ungkap? Perjalanan kita untuk menjelajahi alam semesta ini sejujurnya baru saja dimulai.